YouTube-nya ITTP TV ada Raisa Podcast. Yeay. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng sama mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Dalam Purwokerto yang pastinya berbakat dan juga punya segudang prestasi yang mau kita ulik-ulik nih. Udah segudang apa 2 gudang? Aduh. Emang orang tuh suka malu-malu buat ngakuinnya gitu ya. Oke, di Raisa Podcast kali ini Ainun gak sendirian, Ainun ditemenin sama Mbak Ella tentunya. Hai Teteh Pigeon, ketemu lagi nih. Ketemu lagi padahal ya episode perdana. Ketemu lagi gimana sih? Di Instagram sering ketemu ya. Di Instagram. Wow, famous sekali ternyata. Oke, dan Raisa Podcast hari ini kita kedatangan Ciko dan juga Asraf di sini. Halo, Ciko dan Asraf. Boleh dong disapa-sapa dulu teman-teman ITTP Tizen yang di rumah yang lagi nonton. Halo teman-teman, nama aku Ciko. Ciko ya kayak iya dong. Ciko lucu-lucu kan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asraf. Asraf. Sorry bener Asraf. Suaranya bass banget ya, bass banget gitu. Suara halo, suaraku aduh, namaku Asraf. Oke, kita di sini nih ada Ciko dan juga Asraf yang ternyata aktif mainan TikTok ya, Kak. Wah, yang joget-joget. Wow, itu ya. Mainan TikTok gitu ya. Wow. Oke, kalau misalnya teman-teman semua pengen tahu nih Asraf dan Ciko di TikTok ngapain aja sih, kita lihat video yang berikut ini ya. Cek ini. UAS Nirmana cek. Hai teman-teman, balik lagi di tugas aku. Kali ini UAS dari mata kuliah Nirmana ya. Banyak dari kalian yang suka banget sama Nirmana, jadi ini aku spesial rekamin dari awal. Ketentuan yang paling utama di Nirmana kali ini adalah Nirmana yang nunjukin unsur ruang atau kedalaman. Dimulai dari warna kuning, biar kesannya ini adalah yang paling luar, karena dia paling cerah. Dan nanti semakin ke dalam itu semakin gelap, artinya itu semakin dalam. Kayak gitu teman-teman. Cat poster yang aku pakai di sini itu cat poster sakura, warna kuning sama biru, hitam dan putih. Dan ini aku lagi mulai teknik yang sama, tapi warnanya beda. Aku mulai dari merah sampai ke hitam. Aku pribadi suka banget sama Nirmana, karena ketika aku ngelukis kayak gini, pikiran aku jadi relax banget. Banyak yang mikir Nirmana itu mata kuliah yang susah. Iya sih susah, tapi asik aja gitu. Dan di UAS ini aku ngasih effort yang gede banget, gak kayak biasanya. Bukan kayak cantik aja gitu warnanya. Tada, udah jadi deh Nirmananya. Ini adalah Nirmana terbaikku sejauh ini, karena aku ngasih effort yang gede banget. Dan aku biasanya gak seniat ini ngerjain Nirmana. Semangat ya masuk di kafe. Oke, nah itu dia konten-konten dari Ciko dan juga Asraf. Yes. Oh, dia sendiri lah. Oke, kita nih mau tanya-tanya nih ya kayak betul sama banget. Ciko dan juga Asraf. Mungkin boleh diceritain TikToknya itu sebenarnya tentang apa sih, kalian nih bikin konten tentang apa sih? Ciko dulu. Jadi sebelumnya kenalin nama aku Ciko. Aku dari mahasiswa DKV angkatan 2020. Di konten aku bikin konten di TikTok. Konten kreator ya. Sebenarnya iya. Instagram konten kreator. Iya, aku bikin konten di TikTok dan TikTokku seputar tentang tugas-tugas anak DKV. Terus juga kadang ya ada random juga soal menggambar segala macam gitu, nggak full DKV semua, cuman 60% itu isinya tentang tugas-tugas yang aku dapat di kampus sih. Oke, joget-joget juga nggak? Enggak, kadang-kadang cuma nggak di post. Oke, di private ya, di draft. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Asraf Rahmatan, bisa dipanggil Asraf. Nama akun TikTok aku Asraf Rahmatan. Langsung promo ya. Oh, biar tahu. Konten aku di TikTok seputar tugas anak DKV. Terus kadang melukis, karena dari awal kan lebih sering lukis. Sebelum tugas DKV itu lebih sering lukis di TikTok. Terus kalau lagi stres sama tugas ya kadang bohong sedikit. Wow. Sedikit lah ya. Sedikit. Bohong 5%. Kalau ntar juga lama-lama keterusan. Wah.
Oke, jadi ini dari tugas, berangkat dari tugas, akhirnya konten-kontennya banyak views-nya ya, banyak yang lihat, banyak yang ternyata banyak yang apresiasi juga ya. nggak sih? Alhamdulillah. Gimana tuh rasanya? Padahal kan gabut doang kan itu sebenarnya Iya, tugas. sebenarnya karena emang lagi nugas, ngapain dia aku pusing banget gitu nugas, coba rekam gitu kan, biasanya juga ngepost di Instagram gitu kan, di Instastory, tapi kayak udah rekam tiba-tiba kaget aja gitu rame, ternyata banyak yang suka juga gitu. Oh, oke. Jadi video terbanyak berapa views-nya? 3M. Enggak, amin. Vincent ya. Amin. 1,8 1,8 juta M Iya. K juta. juta. Wih. Oh, 1,8 Juga ya Nunia. dapat HP 1. Kalau Asram? Kalau aku emang dari awal waktu TikTok lagi hype banget itu udah sering konten sih di TikTok, cuman kayak lebih gambar-gambar gitu. Pas masa pandemi itu ya. Bener. Nah, terus kayak waktu gambar-gambar tuh masih belum naik banget viewsnya. Terus waktu kebetulan jadi maba, masuk di kafe, terus tugas-tugasnya juga masih seputar sama gambar gitu kan. Jadi kenapa nggak kalau dikontenin gitu, iseng-iseng konten tugas di kafe, tiba-tiba viewsnya naik sih, Banyak. alhamdulillah. Terus banyak nggak kayak permintaan dari kalian kan udah punya masa sendiri ya karena kontennya rame gitu. Misalkan request buat ini dong kak, atau review tugasnya atau tentang kuliahnya, banyak nggak permintaan itu dari netizen kalian nih, netizen dong. Banyak sih, apalagi kayak tanya-tanya DKV itu ada matematikanya nggak sih gitu kan. Terus kayak masuk DKV itu susah nggak sih, masuk DKV harus pintar gambar atau enggak gitu, banyak sih yang tanya kayak gitu. Tapi ada matematika. Ada. Oh ada juga ya. Mungkin basicnya aja. Sebenarnya ada, bilang gak ada matematika itu hanya jebakan lah. Dan anak seni belajar hitung juga ya. Tapi nggak dominan. Iya. Ada matematika tapi nggak dominan gitu kan. Oke, ini berapa penghasilan di TikTok? Udah dapat berapa penghasilan belum? Udah banyak. Udah di AdSense belum? Atau TikTok tuh Kalau di Indonesia udah bisa di AdSense? di belum sih? Indonesia itu belum ada belum AdSense-nya. ya? Jadi paling kalau misalkan dapat penghasilan itu dari luar itu sih, dari luar TikTok, bukan dari emang karena view kita terus dapat uang itu belum. Tapi kerja sama brand gitu ya. Sejauh ini udah sering kolaborasi dengan brand-brand, misal brand lokal gitu. Baru ada sih beberapa doang, tapi ya biasa aja sih, Biasa nggak aja, terlalu tapi yang kayak udah mulai gimana. ya, Iya. Nah, nggak apa-apa tuh, keren. Buat permulaan gitu. Siapa tahu nanti dari brand-brand itu kan banyak yang ngelirik juga. Iya betul. Gitu. Kalian ini mahasiswa angkatan berapa berarti? Angkatan 20. 2020. Wah baru berarti ya, Iya, masih baru. fresh nih, Maba fresh nih, banget maba. maba. Wow, gimana rasanya? Jadi AFK, maba? AFK dong. Masih Belum, pusing ya. Tugasnya masih membuat pusing banget sih. Wow, belum, itu baru permulaan ya. Iya udah. Gimana? Kalian berarti angkatan 2020 berarti belum pernah ke kampus? Sempet sih. Main Ada doang beberapa. ya, bukan Karena, kuliah ya. karena kebetulan kan kita berdua juga di Purwokerto, jadi ke kampus gampang gitu. Jadi tetap kalau misalkan ada yang, kalau sekarang kan Telkom blended kan, jadi ikut kemarin. Baru kemarin ini waktu ada blended ini. Sempet ada beberapa mata kuliah yang offline ya. Oh, Di kampus udah Iya, udah di mulai kampus. ini ya, udah mulai beberapa yang Iya. offline. Iya. Paling praktikum kayak gitu kali Iya. ya. Yang mata kuliah praktek ya. Oke, berarti sudah merasakan fasilitas kampus lah ya. Ya sedikit lah ya gitu. Baru sedikit lah. Baru sedikit. Tapi bayarnya full. Ya, Enak aja di diskon gitu. tetap. Oke, ya nggak apa-apa ya kan. Yang penting kuliah gitu kan. Bener, Kuliahnya bener, masih online, tapi karena masih pandemi. Tapi seru kan beberapa mata kuliah praktikum Seru banget. offline gitu-gitu kan. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa di kafe? Seneng banget sih karena tujuan awalnya kan aku pengen masuk yang maksudnya sesuai passionnya aku kan, Wih, kayak di di passion gambar ya. gitu lah ya, kayak aku suka gambar, masuknya harus di gambar juga gitu. Sempet mikir kayak bukan mau masuk di kafe tapi kayak Seni rupa. sempet pengen masuk ke seni rupa, cuman lebih mikir lagi ke depannya industri kreatif tuh kan Iya, makin bakal berkembang kepake pesat banget ya. kan, apalagi di zaman digital sekarang ini. Terus tahu juga nih kalau di ITTP ini ada DKV kan, Oh, iya. kayaknya iseng-iseng daftar, keterima, seneng sih. Oh, kayak iseng-iseng Iseng Iya, ya, iseng ya. Ciko juga merasakan hal yang sama nggak? Iya, ketika masuk sebenarnya- di kafe? Asik sih. Awalnya aku bukan orang yang suka gambar buat kayak Asraf. Aku tuh gambar ya karena aku bisa aja gitu, gambar-gambar aja gitu. Dan masuk DKV tuh agak kaget awalnya karena ngeliat temen-temen yang udah pada jago gitu pastinya kan. Terus kayak aduh gue nggak bisa apa-apa nih gitu kan. Paling ada kaget-kagetan kayak gitu, tapi untuk sejauh ini sih tugasnya masih asik-asik aja sih. Ada beberapa malah yang
malah lebih suka mata kuliah yang melukis menggambar daripada yang kayak harus review jurnal gitu-gitu sih kalau aku Iya, pribadi. Iya, itu enak sih emang. emang enak kan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau menggambar kayak gitu juga kan ada filosofinya gitu kan. Iya, Maksudnya sudah. enggak cuma garis ya Gambar. garis gitu Iya. kan. Pasti ada filosofinya untuk gambar apa Iya. gitu kan. Itu juga belajar kan di Benar belajar. Jadi nanti berarti udah 2 semester ya? Apa 3? Iya. Baru 2. Mau masuk 3 nih ya, bentar Iya. lagi. Udah mau UTS kan? Iya, ya? baru lagi UTS ini. Terus UTS-nya gimana tuh di DKV kan tuh banyak menggambar kan beda ya kayak anak jurusan prodi yang lain gitu. Nah di DKV tuh gimana sih? Kalau UTS-nya? di DKV itu tesnya kita agak beda nih. Misalkan tesnya minggu depan nih. Nah, soal itu briefnya udah dikasih 1 sampai 2 minggu sebelum berarti UTS dikasih itu. tahu dulu ya? Dikasih tahu dulu. Jadi ada waktu pengerjaannya gitu dan ketika hari jadwal UTS itu kita tinggal ngumpulin aja. Ngumpulin berarti sama- berarti kalau misalkan seminggu lagi nih UTS kalian udah ngerjain gambar segala macem. Jadi emang nggak apa namanya nggak real time gitu lah, nggak hari ini dikasih hari ini selesai nggak kayak gitu sih. Kalau misalkan di baru tahu DKV. Ya kan dia lebih banyak gambar kan. Ya masa gambar real time, sampai subuh dong. Karena emang kadang ada beberapa mata kuliah tuh yang butuh lebih dari 1 hari gitu. Iya, kerjanya langsung. Kan sampai subuh itu nggak ada pengawas yang karena kalian bukan teori ya, tapi Bukan. lebih Iya. praktek gitu. lebih banyak praktek. Ini sejauh 2 semester kalian berada di program studi DKV, kalian udah dapet apa aja nih? Ilmu apa aja yang mungkin dari SMA kalian belum dapat tentang teknik-teknik menggambar atau apa? Desain grafis ya. Iya. Kalau desain grafis ya. Desain Oh, grafis. kita berdua tuh yang sama sekali masih awam banget sama Adobe Illustrator, Photoshop gitu dan masuk DKV tuh jadi ngerti banget soal ini sih. Maksudnya masih belajar Lebih juga tahu sih. tentang belajar gambar digital. Benar-benar iya, gambar digital digital. ya. Karena kita berdua sama-sama kalau misalkan gambar ya manual gitu. Tapi di perkuliahan itu lebih dominan mana sih kalian menggunakan gambar digital atau manual? Sejauh ini sih lebih dominan manual ya. Oh manual ya Masih manual. Tapi mungkin di semester depan pakai digital. Iya. Baru Udah mulai. baru pengantar-pengantar lah digital baru sedikit-sedikit dikenalin gitu. Tapi belum banyak banget sih, masih tetap sketsanya tetap pakai tangan segala macam, maksudnya masih manual. Nah itu lebih enak mana nih? Kamu gambar manual atau lebih enak yang pakai digital? Soalnya kan sekarang digital kan udah Iya. canggih banget kan, gambar garis melewat aja langsung bisa lurus. Iya, benar-benar. kan? Ya kan? Aku ngerti guys, sekarang sering nonton TikTok. Benar-benar DKV itu banyak main TikTok soalnya. Kalau lu lebih suka apa? Kalau aku pribadi sih karena dari kecil udah biasa manual jadi kayak lebih asik manual aja gitu. Cuman karena kemarin sempet belajar digital terus lebih tahu tentang tools-toolsnya ini buat apa terus nyobain digital tuh kayak asik ya nggak perlu Lebih capek-capek instan ya. ngehapus gitu-gitu Sama kalau sih, salah iya. tinggal Adu di aja. adu aja Iya, udah iya. beres Iya, gitu. betul. Terus nggak perlu campur-campur warna tinggal kayak diklik langsung muncul warnanya gitu. Asik sih. Sama sih. Cuma kalau aku pribadi lebih suka manual. Tapi ya gitu karena masuk DKV kan ngeliat ada teman punya iPad segala macam. Ih kok mereka kayak gampang banget ngegambar kayak gitu doang. Malah sama-sama aja susah gitu kan. Tapi kok kayak enak juga gitu. Tapi sejauh ini masih lebih mending manual sih. Lebih enak manual ya, vibes-nya tuh lebih dapet gitu ya. Iya. Gambar-gambar kalian udah ada yang komersial belum sih? Maksudnya udah ada lukisan-lukisan Yang dijual. Asraf gitu. Pak. Wah, Kamu tukang jual lukisan? kang Bukan lukisan ya. tukang jual sih, Tapi cuman gimana tuh? kemarin kan ada lomba lukisan gitu diadain sama Vinautism Gallery. Ini salah satu seniman Indonesia pengidap autis. Dia punya galeri itu karyanya keren-keren banget sih Kak. Jadi kemarin dia ngadain kompetisi gambar Online ya. online. Sengaja iseng-iseng tuh ikutan kayak gabut daripada stres ngerjain tugas. Terus akhirnya iseng-iseng lomba gitu. Menang. Nah, karya yang menang ini jadi pemilik galeri. Jadi alhamdulillah sempat masuk galeri sih. Itu kamu dokumentasiin di TikTok nggak? Iya, sempet Wah, aku post di keren. TikTok sama Aku cek Instagram. aja. Cek aja ya Boleh guys ya. langsung dicek guys di TikTok sama Instagram. Galerinya saya. di mana sih? Galerinya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Oh, udah beda pulau ya? Udah keluar Jawa Tengah Oh, lah. masih Masih di sama-sama Pulau Jawa. Jawa. Keluar Jawa Tengah. Sebenarnya di Jawa agak timur gitu ya. Iya. Keren sih, keren. Udah nyampe Surabaya ternyata lukisannya. Kalau Ciko gimana? Kalau aku bukan orang yang sering ikut lomba sih. Kak. Oh, Aku tapi- cuma gambar buat hobi aja, Hobi having aja fun sih. aja gitu buat kayak aduh pusing ngegambar gitu.
Ntar dulu, aku masih agak nge-lag otaknya. Kalian kan tugasnya gambar. Kalau stres ngegambar. Itu gimana gitu? Jadi itu gimana gitu? Maksudnya kalian kan tugasnya kan ngegambar. Nah, kalau Tapi stres stres, menggambar juga. Kalian gambar juga. Gimana tuh? Tapi emang mau nggak mau harus gambar sih. Kalau tugas nih misal kita lagi ngamut nih, mau nggak mau harus dikerjain, jadi kayak mau nggak mau lagi ada stres, lagi tekanannya. senang apapun itu tetap gambar. bedanya gambar tugas sama gambar ngeluarin stres itu beda. Beda ya. Jadi kalau misalkan gambar tugas kan gambar kayak gini harus kayak gini. Kadang nambah stres ya, Mbak. Harus ada itunya Aduh ya, pakem-pakemnya. gimana jadi mikir malah gitu loh. Kalau misalkan gambar biasa kan kita Sesuka adalah mood gambar ya. aja Iya. gitu. Oh, berarti apapun itu yang ada tekanannya memang Ya, gak baik. Under pressure tuh gak baik. Iya, bener. memang yang ada tekanannya tuh emang gampang bikin pusing gitu. Benar. Tapi kalau misalkan lagi nggak mood, terus misalkan harus ada tuntunan, misalkan kita berbicara TikTok ya, tadi kan kalian udah mulai fokus nih, kayaknya aku bisa dapat market nih dari TikTok gitu. Misalkan teman-teman kayak udah mulai jenuh, terus udah banyak request nih dari netizen teman-teman gitu, tuh kalian nanggapinya gimana? Apa terus buat sesuatu deh, yang penting udah upload konten gitu, apa gimana? Aku sih kalau aku pribadi ya, aku ngelihat dulu nih kira-kira dari komen-komen ada nggak kira-kira yang emang banyak juga teman-teman yang menanyakan hal yang di komentar ini gitu. Jadi misalkan emang penting ya mau nggak mau aku usahain pasti aku bikin kontennya gitu. Cuma kalau misalkan emang aku lagi banyak tugas segala macem ya aku konten sesuai yang ada aja gitu loh. Misalkan tugasku ini ya udah aku post itu dulu, yang request nanti dulu gitu. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Kalau Asraf gimana? Hampir sama sih. Cuman kalau kadang tiba-tiba kayak udah lama banget nggak post nih, tiba-tiba post terus kayak komen-komennya Kecariannya. akhirnya posting lagi, akhirnya posting Jadi gitu. rasa bersalah Malah jadi ya. kayak rasa Iya. ya ampun Dari ini kemarin berdosa. Berarti TikTok itu menjadi wadah teman-teman nih untuk berkreasi dan berkreativitas, nggak menutup kemungkinan bisa nyari cuan ya kan, Iya. kerja Iya, sama benar, dengan benar. brand-brand lain. Keren ya Nun ya. Keren sih. TikTok tuh kayak wah, kayak jadi ladang cari cuan tuh zaman sekarang ya. Awalnya iseng tapi Iya, jadi kok ketagihan ya. Seleb TikTok ya. Ini dia mau berniat mau diseriusin kah atau cuma buat having fun kalian aja? Aku sih seriusin nanti ke depannya. Kalau aku karena ya seru juga, satu seru juga, terus TikTok itu hampir setiap hari dibuka jadi Iya. ngapain kalau nggak nge-post gitu kan, masa Iya, scroll betul, doang betul, gitu. betul, Kalau aku betul, kayak betul. gitu sih ya. Kalau aku sih awalnya senang-senang doang sih, kayak iseng-iseng, tapi karena sekarang ada untungnya sedikit gitu, iya, lumayan sedikit lah ya. lah ya. Jadi akhirnya diseriusin karena menurut aku tuh kalau peluang main TikTok itu luas banget sih. Karena TikTok kan sistemnya FYP. Oh, Jadi iya, yang iya. nonton tuh kayak bukan cuma followers Iya, kita iya, doang, beda jadi kayak sosmed lainnya. Jadi kayak luas banget jangkauannya kalau TikTok sih. Oke, Mbak Yela main TikTok? Main dong. Aku tuh main tapi cuma scroll doang karena gimana ya? Agak nggak pantas kayaknya buat gue. Karena image TikTok itu ya teman-temannya itu kayak zaman-zaman ada artis itu yang ada itu kayak image-nya tuh kayak jelek. Kalau misalkan kita nge-scroll TikTok orang lihat tuh ih apaan sih, Alay gitu. alay gitu. Kalau tanggapan teman-teman itu gimana sih kalau zaman sekarang image TikTok tuh sendiri? Kalau aku sih dulu awal-awal emang itu mandangnya gitu sih, TikTok kayak alay gitu. Iya, Karena iya. konten-konten yang dulu sama yang sekarang tuh beda Berbeda banget. banget. Beda banget, gak kayak dulu. Dulu tuh ya gitulah, maksudnya kurang positif juga gitu. Cuman kalau sekarang tuh kayak banyak banget yang kita bisa temuin di TikTok. Kayak kita nggak tahu tentang gambar itu di TikTok banyak banget, kayak Iya. semua itu ada di TikTok sih ya. Jadi isinya tuh bermanfaat banget sih kalau Lebih TikTok. lebih edukatif, entertain ya, beda. Kembali lagi ke orang yang Ke kitanya market sih. TikToknya sih. Oh iya iya, berarti tergantung pemakainya, betul Iya, ya betul. dunia pemakainya. Kita tertarik sama konten kayak gimana nanti ya konten itu yang bakal keluar terus di FYP kita betul, gitu. betul, ya. Iya, berarti buat teman-teman yang kontennya mungkin agak 18 plus ya. Berarti kalian memang suka nonton yang kayak gitu. Iya, benar-benar. Itu bisa jadi. Kalian gak usah marah-marah kalau isinya kayak gitu. Tergantung history pencarian ya. Iya, berarti kalian memang suka bukan yang kayak gitu kan. Bener, Jadi bener. kalian ada niatan mau pindah platform nggak? Mungkin kan kalau misalnya kalian kan udah punya masa nih di TikTok nih, siapa tahu pengen ngegedein di YouTube kah, terus Instagram dapat mungkin. AdSense juga kan kalau misalnya di YouTube. Ada niatan gitu nggak? Kalau niatan kayak gitu sih belum ada, melihat tugas sekarang juga udah Wah. lumayan gitu ya. Kalau lihat kayak nggak mungkin gitu kalau harus konten TikTok juga terus YouTube juga ini juga gitu. Kayaknya Fokusnya nanti pecah ya. aku sendiri kayak masih ngerasa ragu gitu, takut malah nanti nggak kepegang atau apa gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada peluang atau ada apa ya pasti aku bakal coba-coba juga sih ke YouTube. Oke, kalau Asraf?
Kalau niat ngejalanin sih belum ada, cuman kayak lebih pengen gitu kayak "Ih, kayaknya asik deh kalau main YouTube, kayaknya asik kalau bikin konten di YouTube." Cuman kayak kalau buat sekarang masih pengen doang sih. Masih pengen doang. Pengen. Oke, semoga nanti bisa berkolaborasi dengan idola-idola kalian di TikTok atau mungkin bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman idola kalian gitu kan. Siapa sih idola kalian? Oh iya, mention dong nanti, mana tahu kita bisa undang Reza. Bisa aja. Banyak sih teman-teman dari anak-anak DKV kampus lain gitu ya yang kebetulan konten TikTok juga. Ada Katy, terus ada siapa ya? Ada banyak banget lah pokoknya yang aku sering lewat juga di FYP, dan emang kita saling kayak apa ya, sama-sama anak DKV tuh kayak ih asik banget udah kayak gitu, ih udah nyampe situ, jadi sering tukar-tukar kayak gitu sih, kalian udah pada sampai mana segala macam kayak gitu. Asraf, idolanya siapa nih? Banyak sih kalau idola, cuman kayak pengen banget diajak balik itu Siapa? seniman sih, namanya Karnoval Abstrak. Wih, Seniman Indonesia keren banget sih kalau Karnoval. Wow, ini udah positif banget di notice kita. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau. Siapa tahu nih videonya muncul di FYP-nya dia. Amin. Amin. Nanti kita masukin ke TikTok. Oke, sekian obrolan kita hari ini bareng sama Asraf dan juga Chico, tiktokers muda ya kan, yang berkarya sambil nugas gitu, atau nugas sambil berkarya gitu ya. Oke, lain kali mungkin kita bisa ketemu lagi ya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Semoga sukses terus kalian semua, kalian berdua lancar-lancar kuliahnya. Dan gimana Mbak Ella, kita udah mau pisah nih. Oh iya, sebelum closing nih, kasih dong satu closing statement kalian nih buat ITT Pigeon ataupun semua orang di luar sana, boleh tentang TikTok atau DKV apapun nih sebelum kita berpisah gitu ya. Oke, aku dulu ya. Buat teman-teman yang mau masuk ke DKV, terutama DKV TTP ya, jangan takut. Misalkan kalian mikir aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa ngitung, jangan takut, banyak kok juga yang nggak bisa. Jadi mari kita struggle bersama-sama, nggak apa-apa, tenang aja. Asik kok, maksudnya walaupun emang ada tekanan kayak gitu, dosen-dosennya baik gitu. Jadi ada enaknya juga gitu. Jadi nggak usah ragu. Apalagi dosen ITTP ya. Muda-muda milenial. Bener, sangat baik ya. Terus apalagi ya, pokoknya semangat aja buat kalian terutama yang masuk DKV. Semangat terus yang masuk DKV teman-teman. Oke. Asraf mungkin mau sepatah dua patah kata. Sebenarnya buat kalian yang mau masuk DKV juga benar-benar jangan takut ya. Iya. Jangan takut untuk masuk DKV karena di sini yang benar-benar gak bisa gambar itu benar-benar diajarin banget dari nol Betul. sama dosen-dosen. Karena semuanya tuh bisa dipelajarin guys, cuman butuh waktu dan proses aja. Niat, Waktu niat. dan proses niat ya. Niat juga. Sekali. Oke, itu kata-kata yang sangat mutiara sekali. Words of the day nih. Gitu kan. Oke, kalian semua mungkin jangan lupa kunjungi TikTok Asraf dan juga Chico ya, nanti bakal ada di sini nih, biarin suruh editornya aja terus. Terima kasih teman-teman semuanya, Ainun Besari dan juga partnerku Manisa. pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di Raisa berikutnya. Bye bye. Semangat masuk DKV.